Konon katanya, di kampung Geger Sunten diceritakan kisah Ciung Wanara, yang mana pada masa itu kisah ini juga dituturkan secara turun-temurun, hingga kisah yang melegendaris ini pun menuai banyak versi. Kisah ini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Barmawijaya, yang memiliki dua orang istri bernama Dewi Pangreyep dan Dewi Naganingrum. Mereka sedang mengandung selama 9 bulan, dan tidak lama lagi akan melahirkan. Diceritakan, dahulu ada permaisuri raja yang terhasut seseorang untuk merencanakan niat buruknya. Seorang lelaki tua menceritakan, apabila anak yang dikandung oleh Dewi Naganingrum dilahirkan berjenis kelamin perempuan, maka anak dan ibunya dibiarkan tinggal di kerajaan. Dan apabila anak yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, maka harus segera disingkirkan, karena dianggap bisa menjadi pesaing bagi Dewi Pangreyep atas tahta kerajaan Sunda dan Galuh. Begitulah cerita singkatnya. Pada saat Dewi Naganingrum akan melahirkan, kemudian Dewi Pangreyep segera membantu proses persalinan. Seorang pelayan kerajaan yang seharusnya membantunya, tetapi ia diperintahkan untuk menunggunya di luar kamar. Setelah proses melahirkan itu selesai, Dewi Naganingrum melahirkan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki. Namun kedua bayi yang dilahirkan itu salah satunya berbulu menyerupai anjing, dan yang satunya lagi gagah rupawan. Akhirnya Dewi Pangreyep mengubah niatnya. Di saat Dewi Naganingrum tertidur sejenak karena kelelahan setelah melahirkan, kemudian Dewi Pangreyep memanfaatkan situasi ini untuk membawa keluar salah satu bayi itu, dan memerintahkan kepada pelayan kerajaan untuk segera membuangnya. Sedangkan bayi yang berbulu itu diletakkan di samping Dewi Naganingrum yang sedang terlelap. Ketika ia terbangun, Dewi Naganingrum pun terkejut dan menangis histeris. "Bagaimana bisa, anakku seperti ini?" ucap Dewi Naganingrum dengan hati penuh kedukaan. Setelah Dewi Naganingrum melahirkan, Barmawijaya dengan rasa penasaran ingin menemui bayi yang baru dilahirkan itu. Setelah Barmawijaya melihatnya, Barmawijaya terkejut karena bayi itu berbulu menyerupai anjing. Dengan rasa kecewa Barmawijaya memarahinya. "Bagaimana bisa kamu melahirkan anak seperti ini? Jangan-jangan kamu telah terkena kutukan." Dewi Naganingrum pun tak kuasa menahan air mata mendengar kemarahan suaminya, bagaikan tamparan keras yang menembus sukmanya. Dalam hati berucap, "Hatiku terasa tercambuk-cambuk, jiwaku terkoyak mendengar kemarahan suamiku." Akhirnya Dewi Naganingrum tak kuasa lagi menahan air mata dan menangis terseduh-seduh. Ia hanya bisa pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian Barmawijaya mencoba untuk menenangkannya, dan memegang pundak Dewi Naganingrum seraya berkata, "Bersabarlah, mungkin kita sedang diuji, aku dapat memahami situasi ini." Setelah itu, Barmawijaya menemui Dewi Pangreyep, dan ia sudah ditunggu untuk berdiskusi soal anak yang baru dilahirkan oleh Dewi Naganingrum. Para pejabat kerajaan pun sudah dikumpulkan di meja diskusi untuk membahas permasalahan tersebut. Dalam perdebatan itu, Dewi Pangreyep menginginkan untuk mengusir Dewi Naganingrum dari istana kerajaan dan mengasingkannya di hutan. Dalam perdebatan itu, Barmawijaya seakan-akan tidak memiliki kuasa di hadapan istrinya dan para pejabat istana, bagaikan suami yang takut istri. Pada akhirnya Barmawijaya mengikuti kemauan mereka, untuk mengasingkan Dewi Naganingrum beserta anaknya di hutan larangan. Sedangkan anak yang gagah rupawan telah dibuang dan dihanyutkan di sungai Citadui. Di saat Barmawijaya keluar istana, banyak masyarakat yang penasaran dan menanyakan hal itu kepadanya. Barmawijaya pun menceritakan tentang bayi itu yang dianggap telah terkena kutukan. Dengan hati yang gundah dan pikiran yang kalut, Barmawijaya pun tak kuasa menahan rasa kesal dan rasa malu di hadapan semua orang. Pada akhirnya ia mengutarakan pendapatnya kepada masyarakat setempat dan bertanya, "Bagaimanakah pendapat kalian soal anak itu? Ini adalah cobaan bagi keluarga kami." Mereka pun menjawab, "Ampun Paduka Prabu, terus terang, kami khawatir dan takut tertular kutukan itu yang bisa menular kepada kami."
Oleh sebab itu, kami minta pendapat Paduka, bolehkah kami mengajukan dua pilihan kepada Paduka Prabu? Beliau menjawab, apa itu? Silakan katakan saja. Sekali lagi mohon ampun Paduka, bila mana anak tersebut tetap berada di sekitar lingkungan kami, maka kami yang akan pergi dari sini. Sebagai raja, ia pun menyikapinya dengan bijak. Baiklah, aku akan membawanya pergi dari sini. Kemudian setelah itu, Barma Wijaya memerintahkan Uwa Batara Lengser untuk membawa Dewi Naganingrum bersama anaknya untuk diasingkan di hutan larangan, dan membangun sebuah rumah di sana. Dan meminta kepada Uwa Batara Lengser untuk menemaninya di hutan tersebut. Namun tidak lama kemudian, Uwa Batara Lengser meninggalkan mereka di hutan dan kembali ke istana. Sesampainya di istana, Uwa Batara Lengser menghadap Dewi Pangreyep dan Barma Wijaya untuk memberikan kabar bahwa Uwa Batara Lengser telah meninggalkannya di hutan dengan alasan tertentu. Kisah Ciung Wanara adalah kisah yang sangat melegendaris, yaitu seorang anak calon pewaris tahta yang sah, yang akhirnya terbuang dari kerajaan. Di sekitaran Sungai Citaduy, hiduplah sepasang petani yang sudah tua, yang sedang mencari ikan di jalur sungai tersebut. Mereka adalah Aki-Aki dan Nini Balangantrang. Mereka mendapatkan sebuah keranjang bayi yang tersangkut batu di tepian sungai. Mereka menduga bahwa bayi ini bukanlah bayi biasa. Sepertinya Aki Balangantrang dapat mengenali bayi ini, karena Aki Balangantrang dulunya adalah seorang patih kerajaan yang pernah membantu Sanjaya menempati kembali kerajaan Galuh. Kemudian Aki dan Nini Balangantrang membawanya pulang, dan membawa bayi itu ke tempat kediaman mereka kemudian diasuh. Meskipun mereka sudah tua, tetapi mereka mengasuhnya dengan sepenuh hati, hingga anak itu tumbuh dewasa, yang dikenal sebagai Manarah. Di saat Manarah usianya masih remaja, Aki Balangantrang telah mengajarinya ilmu pencaksilat dan kanuragan. Setelah Manarah mencapai usia dewasa, ia pun ingin mencari jati dirinya, dan gemar bersemedi. Namun masih terasa belum lengkap, sebelum ia bertemu dengan orang tua kandungnya. Manarah pun selalu membantu kegiatannya Aki dan Nini Balangantrang, seperti bertani, mencari ikan, dan mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, ketika Aki Balangantrang dan Manarah sedang mencari kayu bakar di hutan, Manarah melihat 3 ekor burung yang sedang berjejer di ranting pohon. Marana melihat dari salah satu tatapan burung itu mirip dengan pandangan matanya. Marana dapat mengetahuinya karena ia sering bersamadi di tepian sungai. Lalu Manarah bertanya kepada Aki Balangantrang, "Ki, yang ini apa namanya?" "Itu namanya Ciung." Kemudian Manarah bertemu dengan monyet yang sedang bergelantungan di akar pohon. Dengan rasa heran, Manarah pun bertanya lagi, "Ki, kalau yang itu apa namanya?" "Kalau yang itu biasa dipanggil Wanara." Sejak saat itu, Manarah merasa senang telah memiliki teman baru, dan tidak merasa kesepian lagi. Setiap kali Manarah pergi ke hutan membantu Aki Balangantrang, Manarah tidak lupa untuk menemui temannya itu. Pada suatu hari, ketika Manarah terlalu asik bermain dengan temannya itu, dan hari mulai menjelang malam, Aki Balangantrang mengajak Manarah untuk segera pulang ke rumah. "Nah, sebentar lagi hari mulai menjelang malam, ayo kita pulang." "Sebentar lagi Ki, nanti ku menyusul." "Baiklah, Aki pulang duluan ya." Ketika sudah menjelang malam, Manarah baru bergegas pulang. Namun karena suasananya sudah terlalu gelap, Manarah pun tersasar di hutan dan tidak menemukan jalan untuk pulang. Saat hari sudah semakin malam, Marana bersinggah di bawah pohon yang rindang dan memilih untuk tidur di hutan. Saat itu, Marana mendengar suara ayam, seperti suara ayam yang sedang mengerami telur. Marana pun mencoba mencari sumber dari suara itu, tetapi tidak menemukan apapun. Marana pun bertanya-tanya, "Dari mana asal suara itu ya?"
Kenapa tidak kutemukan apapun di sini? Sudahlah, lebih baik aku istirahat untuk tidur sampai hari menjelang pagi. Keesokan harinya, Manara melihat seekor ayam betina yang telah meninggalkan sarangnya, dengan membawa anak-anaknya yang baru menetas. Dan menyisakan sebutir telur yang belum menetas yang ukurannya lebih besar. Kemudian Manara mengambil telur tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Aki Balangantrang bertanya, "Dari mana saja nak, kenapa baru pulang? Semalam ku tersasar di hutan. Dari mana kamu mendapatkan sebutir telur itu?" Kemudian Manara menjelaskannya dan menceritakan kejadian semalam kepadanya. Aki Balangantrang pun menanggapinya. "Baiklah, rawatlah telur itu dan janganlah dimakan. Apabila kamu memakannya, maka kamu selamanya bisa merasakan kelaparan." Pesan Aki Balangantrang kepada Manara. Keesokan harinya, Manara kembali ke hutan membawa telur itu ke tempat di mana Manara menemukan sebutir telur itu, dan berharap mendapatkan petunjuk baru. Sesampainya di sana, Manara bertemu dengan jelmaan pertapa Nagawiru. Kemudian Manara ditanya oleh Nagawiru, "Ada apa gerangan kamu datang kemari?" "Kemarin aku menemukan sebutir telur di sini, apakah telur ini dapat ditetaskan?" Kemudian Nagawiru memegang telur itu dan berkata, "Berilah sarang untuk telur ini agar dapat menetas. Ketika sudah menetas rawatlah anak ayam ini, rawatlah agar menjadi ayam jantan yang tangguh. Kelak ayam ini dapat membantumu untuk mendapatkan petunjuk di kemudian hari." Baiklah. Setelah Manara berjumpa dengan jelmaan pertapa Nagawiru, kemudian Manara bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Manara mencari unggas untuk mengerami telur itu, tetapi tidak menemukannya. Kemudian Manara membuatkan sarang untuk sebutir telur itu menggunakan kulit jagung, dan memberinya sumber kehangatannya dari lentera. Setelah diberi sarang, beberapa hari kemudian sebutir telur itu pun menetas, menjadi anak ayam jantan yang cantik. Kemudian Manara merawatnya dengan telaten dan anak ayam itu diberi nama si Jalak Harupat. Setelah anak ayam itu tumbuh besar, Manara memberi nama untuk ayam jago itu dengan panggilan Ciung Wanara. Pada suatu hari, ayam jago Ciung Wanara dilepaskan dari kandang, agar lebih leluasa menjelajahi alam sekitar. Namun tanpa sepengawasan Manara, ayam jago tersebut bertarung dengan 2 ekor ayam jago milik Ki Buyut Kukus Kuning. Hingga 2 ekor ayam jago miliknya pun terluka. Kemudian pemilik ayam jago tersebut melaporkan kepada Aki Balangantrang soal kejadian itu dan memintanya ganti rugi. Ki Balangantrang pun menanggapinya, "Apa yang kamu minta dariku sebagai ganti ruginya?" Ki Buyut Kukus Kuning pun menjawab, "Apa saja yang Aki berikan akan ku terima. Bagaimanakah kalau kamu ku beri 1 ekor ikan mas yang ku dapati dari sekitaran sungai ini?" "Baiklah, ku terima pemberian Aki, terima kasih." Setelah itu pada malam hari, Aki Balangantrang duduk di teras rumah sambil memikirkan masa depan Manara. Dalam hati berkata, "Sudah saatnya ku kembalikan Manara ke tempat asalnya, sepertinya ia ada hubungannya dengan kerajaan Galuh, tapi bagaimanakah caranya?" Keesokan harinya, Aki Balangantrang berbincang kepada Manara. "Nah, di usia Aki yang semakin tua ini, sudah saatnya Aki memberitahumu tentang asal-usulmu. Memangnya dari manakah asal-usulku, Ki? Menurut benda yang kutemukan di keranjang bayi saat kamu baru Aki temukan di tepi sungai, sepertinya kamu berasal dari kerajaan Galuh. Barang yang kutemukan itu, mirip dengan barang teman Aki. Pakailah ini, suatu saat ini dapat menjadi jalan petunjuk bagimu untuk menemukan tempat asalmu."
Di kerajaan Galuh, pada masa kepemimpinan Barmawijaya sering mengadakan sabung ayam. Barmawijaya memiliki ayam jago yang sangat tangguh dan belum terkalahkan. Ayam jago Barmawijaya sering dimandikan di sumur Paipuhan. Sumur Paipuhan ini adalah sumur yang diyakini sebagai tempat ritual pemandian ayam jago milik Barmawijaya. Pada suatu hari, Barmawijaya merasa bosan karena belum ada yang dapat menandingi ayam jago miliknya. Dalam lamunannya, tiba-tiba Barmawijaya teringat oleh kata-kata terakhir temannya, yang mengatakan bahwa, dulu Dewi Naganingrum melahirkan 2 bayi kembar, dan yang satunya dibuang di sungai Citadui. Keesokan harinya, Barmawijaya memberikan pengumuman untuk mengadakan sayembara sabung ayam. Dan siapa saja yang dapat mengalahkan ayam jago miliknya, akan diberikan hadiah yang cukup besar. Setelah sayembara sabung ayam itu diadakan, ternyata cukup menarik banyak peminat, yang ingin mengikuti sabung ayam tersebut sampai dari kejauhan. Berita ini pun sampai terdengar oleh Manarah, bahwa kerajaan Galuh sedang mengadakan sayembara sabung ayam, dengan imbalan yang cukup besar. Manarah pun tidak menyia-nyiakan momen ini, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk Manarah menemukan jati dirinya. Sebelum ayam jago Manarah ditandingkan, ayam jago tersebut terlebih dahulu dimandikan oleh Eyang Raksa di sumur Paipuhan. Setelah itu, Manarah membawa ayam jago itu menuju tempat pertandingan. Namun dikarenakan banyak peserta yang mengikuti sayembara tersebut, akhirnya Manarah harus sabar mengantri. Di saat Manarah sedang menunggu giliran, Manarah berjumpa dengan Uwa Batara Lengser, dan sepertinya ia mengenali Manarah dan bertanya, "Siapakah namamu, Nak? Panggil aku Ciung Wanara. Dari mana tempat asalmu, Nak? Tempat tinggalku tidak jauh dari sini. Bolehkah aku mengetes ayam jago milikmu untuk ditandingkan dengan ayam jago milik temanku?" "Boleh." Kemudian mereka bertanding. Dalam pertandingan itu, jago tarung milik Manarah sangat tangguh dan mengalahkan jago tarung milik teman Uwa Batara Lengser dengan mudah. Setelah itu, tiba saatnya Ciung Wanara mendapatkan giliran untuk bertanding di acara sabung ayam yang sedang diadakan itu, dan Marana selalu mengalahkan lawan tandingnya. Sesampainya di babak final, yaitu akan bertanding dengan ayam jago milik Raja Galuh Barmawijaya. Sebelum bertanding, Manara mengajukan pertanyaan kepada Barmawijaya. "Maaf, bolehkah aku bertanya?" "Silakan." "Apa yang akan Baginda berikan untukku apabila aku dapat memenangkan sayembara ini?" Barmawijaya menjawab, "Tidak usah khawatir, akan aku hadiahkan untukmu emas dan perak." Manarah pun menanggapinya, "Maaf, bila aku terlalu lancang. Bagaimana apabila aku dapat memenangkan sayembara ini, sebagai upahnya adalah setengah tahta dari kerajaan Galuh?" Barmawijaya menanggapinya, "Itu sama saja kamu datang kemari, hanya untuk mengantarkan nyawamu saja." Kemudian Uwa Batara Lengser yang telah mengenali Ciung Wanara atau Manarah, mencoba memberitahukan kepada Barmawijaya bahwa anak tersebut yang sedang berada di hadapannya, adalah bagian dari keluarga kerajaan Galuh. Setelah Barmawijaya mengetahuinya, kemudian bertanya kepada Ciung Wanara, "Siapa namamu?" "Panggil aku Ciung Wanara." Kemudian Barmawijaya menyapanya, "Hai Winara, apakah kamu sanggup untuk memimpin kerajaan Galuh, apabila kamu dapat memenangkan sayembara ini?" "Tentunya tidak lepas dari bimbingan Baginda, sebagai pemimpin kerajaan ini." "Baiklah, marilah kita mulai bertarung." Pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan itu, kedua ayam jago tersebut sama-sama kuatnya. Sampai pada akhirnya Ciung Wanara lah yang menjadi pemenangnya. Sesuai kesepakatan, Ciung Wanara mendapatkan sebagian tahta dari kerajaan Galuh, dan menjabat sebagai raja bawahan Barmawijaya.
Setelah Ciyung Wanara telah sah untuk memimpin di sebagian kerajaan Galuh, Manara mulai menjalani pemerintahannya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahan Ciyung Wanara, ia membangun penjara besi untuk mengatasi semua hal kejahatan dan ketidakadilan. Sebagai pemimpin yang tegas, Ciyung Wanara sangat dekat dengan rakyatnya, dan berusaha untuk mengelola kerajaan menjadi lebih baik. Namun, tidak lama setelah Ciyung Wanara memegang pemerintahan di kerajaan Galuh, kemudian ia terusir dari kerajaan oleh sebab intrik dan politik di dalam kerajaan. Hal ini yang membuat Ciyung Wanara sangat kecewa dan meninggalkan kerajaan tersebut. Sebagian tahta kerajaan Galuh pun dipegang kembali oleh Barmawijaya. Pada masa pemerintahan Barmawijaya, ia pun tidak lepas dari kebiasaannya yang memiliki hobi berat sabung ayam yang terus-menerus, hingga dianggap meresahkan kerajaan Galuh. Pada akhirnya, ini yang membuat Ciyung Wanara terpaksa kembali ke kerajaan Galuh. Dengan membawa pasukannya, bersama bekas prajurit Indraprasta. Pada saat Barmawijaya sedang asik sabung ayam, kemudian Ciyung Wanara dan pasukannya datang menyerang mereka. Saat penyerangan tersebut, putra Barmawijaya yang bernama Haryang Banga, datang menghadapi Ciyung Wanara, dan mereka berduel dengan ilmu pencaksilat dan kanuragan. Mereka bertarung dengan sangat kuat, sampai pada akhirnya Ciyung Wanara dapat menumbangkan Haryang Banga. Barmawijaya yang melihat itu mengira Ciyung Wanara telah menewaskan puteranya, sehingga kemarahan Barmawijaya hampir tak terkendali. Kemudian Barmawijaya menghadapi Ciyung Wanara, dan berduel dengan berbagai ilmu kanuragan. Sampai akhirnya Ciyung Wanara lah yang dapat memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu, Ciyung Wanara memenjarakan Barmawijaya beserta keluarganya ke dalam penjara besi, penjara yang telah dibuat oleh Ciyung Wanara sebelumnya. Kemudian, Ciyung Wanara membuatkan penjara khusus untuk Barmawijaya, yaitu penjara yang dinamakan Cakra Undaksanga. Sedangkan saudaranya yaitu Haryang Banga dibebaskan dari penjara, kemudian Ciyung Wanara menyerahkan sebagian kerajaannya kepada saudaranya yaitu Haryang Banga yang memang sudah menjadi haknya untuk meneruskan kepemimpinan ayahnya untuk mengelola kerajaannya. Di balik kisah Ciyung Wanara yang sangat melegendaris ini, ada pesan-pesan moral yang tersembunyi yang mungkin belum kita ketahui, yaitu tentang masa kebahagiaan dan masa penderitaan. Orang bijak berkata, bersabar itu terasa pahit, namun berbuah manis. Dan janganlah kita meremehkan waktu, karena waktu bisa saja menjadi lebih cepat, dan bisa saja menjadi lebih lambat. Bisa saja waktu yang kita rasakan ini, satu detiknya terasa satu windu. Begitu juga sebaliknya, satu windunya terasa lebih cepat seperti satu detik. Dan ada pula yang dapat melebihi kecepatan detik, yaitu detak jantung. Bahkan, ada yang lebih cepat melebihi itu semua.